Oke, yang lain mana ini, Mbak Sinta Sabena? Kok belum kelihatan? Oke, terima kasih sudah bergabung Mbak Sinta, Mbak Rima. Oke ya, kita lanjutkan aja ya, langsung. Udah dengar suara saya ya? Oke, kita lanjut untuk pertemuan yang tadi sempat tertunda. Jadi langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang berkaitan dengan biaya relevan. Jadi sebagaimana yang tadi di depan sudah saya sampaikan ya, bahwasanya untuk biaya relevan ini merupakan satu biaya yang memang memiliki perlakuan yang berbeda-beda atau informasi yang berbeda-beda dari setiap alternatif yang berbeda pula. Ini. Jadi untuk biaya relevan ini biasanya digunakan sebagai mendukung daripada manajer dalam pengambilan keputusan khusus. Jadi ini beberapa keputusan khusus yang tentunya nanti bisa digunakan atau diambil oleh manajer dengan menggunakan pendekatan biaya relevan. Ini yang pertama adalah menerima atau menolak terhadap pesanan khusus. Jadi di sini ada pesanan khusus ini sebagai gambaran, kalau misalkan saja saya sebagai perusahaan catering, di sini saya memproduksi pisang goreng misalkan, atau memproduksi apalah ya, pisang goreng misalkan untuk roti. Nah, ternyata dari roti yang saya produksi ini ada pesanan khusus ya. Tetapi di sini kalau roti yang biasanya saya jual dengan harga 1.000 itu ternyata pesanan khusus ini minta harga dengan harga yang lebih murah, yaitu misalkan 750. Nah, ini adalah berarti ada pesanan khusus yang mana di situ ada perbedaan daripada harga yang ditetapkan. Oke. Nah, kemudian di samping itu kira-kira nanti apakah pesanan ini diterima atau ditolak? Ya, karena memang kalau untuk jumlah pesanan yang banyak ini kan tentunya harus dipertimbangkan. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah menghapus atau mempertahankan suatu produk. Jadi suatu produk ya, memang di sini bisa dihapus atau dipertahankan manakala sebuah produk ini itu dalam volume penjualan ini ternyata mengalami penurunan. Ya, kalau dibandingkan dengan penjualan untuk produk yang lainnya, ini ternyata
volume penjualannya lebih rendah. Nah, ini apakah dipertahankan atau dihapus? Nah, ini. Kemudian untuk yang ketiga adalah mengganti suatu produk tertentu dengan produk yang baru. Ini ada kaitannya dengan yang atas tadi ya, poin 2. Kalau tadi adalah menghapus atau mempertahankan, kalau ini adalah mengganti. Jadi produk yang memang di sini memiliki volume penjualan yang rendah, itu apakah dipertahankan atau diganti dengan varian produk yang lain. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah menyewakan atau menjual suatu aktiva. Nah, ini. Jadi suatu aktiva ini memang dikatakan memang nilai ekonomis daripada aktiva ini sudah berakhir, sehingga di sini agar supaya aktiva ini itu bisa digunakan, tentunya di sini harus memperbaiki terlebih dahulu ya, dengan ada tambahan biaya perbaikan, nah baru bisa bisa digunakan dengan baik. Sehingga konteksnya kalau dijual ini berarti menjual dengan suatu aktiva dengan bentuk atau apa adanya. Tapi kalau menyewakan berarti di sini harus melakukan pengeluaran biaya tambahan untuk perbaikan. Kemudian untuk yang berikutnya ada menjual langsung suatu produk atau memproduksi terlebih dahulu. Ini juga sama. Jadi kalau di dalam beberapa perusahaan memang ya dalam proses produksi yang dilakukan ini ada kalanya suatu produk itu dalam bentuk setengah jadi itu bisa dijual ke konsumen. Jadi tanpa tidak menunggu produk selesai atau produk jadi itu tidak. Jadi ketika produk setengah jadi bisa dijual ke konsumen, sehingga di sini nanti tentunya perusahaan ini akan memperoleh pendapatan dari penjual langsung. Nah, di sini keputusannya apakah memang menjual produk dalam bentuk setengah jadi atau menunggu sampai dengan produk jadi baru bisa dijual ke konsumen. Ini. Oke. Oke, baik. Nah, ini adalah sebagai ilustrasi menerima atau menolak suatu pesanan ya. Jadi suatu perusahaan yang telah memproduksi suatu barang, jadi misalnya adalah jenis barang X juga bisa menerima pesanan yang lain asal sesuai dengan barang yang diproduksi walaupun ya bentuknya ini walaupun beda bentuknya, maka hal ini bisa dilakukan asal tidak melebihi daripada kapasitas produksi. Nah, ini yang biasanya perlu digarisbawahi ya. Jadi suatu pesanan itu bisa diterima atau ditolak. Ini sebagai hal yang paling mendasar, hal yang paling fundamental dalam keputusan di sini adalah bisa ini dilakukan ya asal tidak melebihi daripada kapasitas produksi. Jadi karena di sini setiap perusahaan di dalam melakukan proses produksi ini setiap bulannya atau setiap periode ini memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda. Nah, jadi kapasitas produksi ini tentunya adalah berkaitan dengan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan suatu produk dalam satu periode tertentu. Jadi kalau misalkan saja ya suatu perusahaan kapasitas produksinya setiap bulannya adalah 1.000 unit, maka ketika kapasitas rata-rata yang sudah digunakan adalah 1.000, maka ketika ada pesanan baru secara otomatis kapasitas produksi itu melebihi daripada kapasitasnya. Nah, sehingga di situ tentunya hal ini perlu dipertimbangkan karena ketika kapasitas produksi ini melebihi daripada kapasitas perusahaan, tentunya di situ akan menimbulkan biaya-biaya tambahan. Nah, ini hal yang perlu kita garis bawahi. Nah, baik. Nah, ini sebagai ilustrasi langsung aja ya. PT Mutiara mempunyai data tentang biaya harga jual sebagai berikut. Untuk harga jual, ini adalah 3.500.
Kemudian untuk biaya variabel per unitnya adalah 2.000. Kemudian untuk biaya tetapnya ini adalah sebesar 550. Nah, kemudian untuk biaya variabel dan biaya tetap ini merupakan biaya produksi, dan perusahaan ini memproduksi rata-rata 5.000. Jadi perusahaan setiap periodenya ini memproduksi rata-rata sebesar 5.000 unit dengan biaya umum yang mana di sini berdiri dari biaya administrasi dan penjualan rata-rata adalah 400.000. Sedangkan untuk kapasitas produksi perusahaan ini sebesar 6.000 unit per tahunnya. Dan maka di sini kalau kita membandingkan kapasitas produksinya, kapasitas produksi perusahaan ini sebesar 6.000 unit, sedangkan untuk kapasitas yang sudah digunakan untuk memproduksi rata-rata per tahun adalah 5.000. Nah, maka di sini tentunya kapasitas produksi rata-rata ini belum maksimal ya, karena belum mencapai kapasitas produksi perusahaan. Nah, kemudian di sini selanjutnya ternyata di sini perusahaan ada pesanan khusus sebanyak 500 unit dengan harga jual 2.700. Nah, ini ditanyakan apakah pesanan ini diterima atau ditolak. Nah, ini. Jadi di sini informasinya jelas kalau perusahaan di sini menjual ya produk yang dihasilkan harga jualnya adalah 3.500. Tetapi ternyata ada pesanan sebanyak 500 unit dengan harga jual permintaannya adalah 2.700. Nah, tentunya ini harga jualnya berada di bawah daripada harga jual yang biasanya dilakukan. Nah, untuk itu apakah pesanan ini itu diterima atau ditolak? Nah, maka di sini ada dua alternatif ya, jika menerima dan jika menolak. Nah, jadi untuk keterangannya di sini untuk yang produksi jika menerima maka di situ tampak ya 5.000 ini adalah kapasitas produksi rata-rata per tahunnya dikalikan dengan 3.500 ini adalah untuk harga jualnya. Sehingga perolehan pendapatan dari penjualan ini adalah sebesar 17.500.000. Oke. Kemudian kalau menerima berarti di sini ada tambahan penghasilan atau tambahan pendapatan ya yang diperoleh ini. Jadi sebesar 500 unit dikalikan dengan 2.700. Jadi 500 unit ini adalah besarnya atau jumlah pesanan yang diperoleh terima, sedangkan 2.700 ini adalah harga penawaran yang dilakukan. Sehingga di situ diperoleh sebesar 1.350. Sehingga total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan ini nanti jika menerima itu hasilnya adalah sebesar 18.850. Dan ini untuk alternatif yang pertama. Sedangkan kalau untuk alternatif yang kedua di sini apabila menolak ya, kalau menolak maka sumber penghasilan ini berasal dari produksi saja, yaitu di sini untuk kapasitas rata-rata per tahun produksi adalah 5.000 maksud saya, dikalikan dengan 3.500, jadi 17.500. Nah, dari sini kita bisa membandingkan penerimaan pendapatan ya dari menolak dan menerima. Jadi jika menerima, ini pendapatan perolehannya adalah 18.850. Sedangkan jika menolak, maka di sini perolehan pendapatan hanya 17.500. Sehingga di sini kita bisa melihat untuk selisih daripada penerimaan pendapatan sebesar 1.350. Nah, selanjutnya di sini yaitu berkaitan dengan biaya. Ya, biaya variabelnya di sini ada biaya produksi. Nah, ini dan juga biaya ini variabel ya, berkaitan dengan kalau produksi ini berarti 5.000 ini adalah kapasitas rata-rata per tahun ya untuk produksinya dikalikan dengan 2.000. Jadi di situ nanti kita bisa melihat bagaimana hasilnya untuk perhitungan daripada biaya variabelnya. Jadi untuk biaya variabelnya nanti di sini 10 juta, kemudian ditambah dengan biaya variabel untuk pesanan yang 500 unit sebesar 1 juta. Jadi untuk total biaya variabelnya
Ini nanti sama dengan 11 juta. Nah, kemudian itu apabila perusahaan menerima, sedangkan kalau perusahaan ini menolak, maka di sini yang didapati untuk biaya variabelnya totalnya yaitu hanya 5.000 dikalikan dengan 2.000 saja. Sehingga di situ kita peroleh serata 10 juta. Jadi 5.000 ini adalah untuk kapasitas rata-rata, sedangkan 2.000 ini adalah untuk biaya variabelnya. Nah, di sini ada selisih daripada pengeluaran biaya variabel sebesar 1 juta. Kemudian untuk kontribusi biaya marginnya di sini nanti adalah total penjualan dikurangi dengan total biaya variabel, sehingga di situ nanti jika menerima kontribusi biaya marginnya adalah 7.850, sedangkan kalau menolak di sini untuk kontribusi biaya margin adalah 7.500. Ada selisih 350. Nah, selanjutnya di sini untuk biaya tetapnya ini masing-masing sama ya. Masing-masing adalah 550, maka di sini kita bisa mengurangkan lagi sehingga di sini kita bisa melihat hasilnya. Apabila perusahaan ini menerima, maka laba perolehannya adalah sebesar 7.300.000, sedangkan kalau menolak untuk perolehan labanya adalah 6.950.000. Jadi ada selisih 350.000. Nah ini. Jadi di sini tentunya untuk selisih ini juga merupakan selisih yang lumayan. Nah, ini. Jadi hasil perhitungan di sini ya dari konsumsi biaya, kemudian dari perolehan pendapatan dan juga di sini kontribusi keuntungan atau kontribusi laba yang diperoleh perusahaan, maka di sini tampak bahwasannya memang ya dari dua alternatif di situ, maka bisa kita simpulkan bahwasannya perusahaan ini sebaiknya menerima pesanan khusus tersebut. Walaupun harga pesanannya di bawah daripada harga jual produk pada umumnya. Mengapa demikian? Karena ketika perusahaan ini menerima, maka di sini perusahaan itu akan mendapatkan tambahan laba sebesar 350.000. Ini yang pertama, ya. Jadi kalau menerima itu mendapatkan tambahan kontribusi untuk laba sebesar 350. Sehingga laba yang diperoleh menjadi 7.300.000. Itu yang pertama. Jadi dari sisi pendapatan ini tentunya akan lebih besar. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita menerima daripada pesanan khusus ini adalah karena ketika kita menerima pesanan tersebut, maka untuk kapasitas produksi perusahaan rata-rata per tahunnya itu belum melampaui daripada kapasitas produksi perusahaan. Karena kalau kita menerima kapasitasnya itu menjadi 5.500. Sedangkan kalau untuk kapasitas maksimalnya ini adalah 6.000. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa di sini alasannya ya rekomendasinya adalah menerima karena di sini kalau kita menerima maka ya pembebanan atas biaya tetap itu lebih kecil. Ya, pembebanan biaya tetap per unitnya itu menjadi lebih kecil. Nah, maka dari itu disinilah beberapa poin hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, nah selanjutnya ini ya. Kemudian dari soal di atas, jika ada tambahan pesanan khusus lagi sebanyak 100 unit, nah ini, maka berapa harga jualnya? Nah, kalau tadi di situ ada pesanan yang sebesar 500, itu harganya 2.700. Nah, ini ada tambahan pesanan lagi 100 unit. Dan di sini berapa kira-kira untuk harga jualnya? Nah, ini tentunya kita bisa memperhitungkan juga karena di sini ya kalau kita melihat bahwasannya dari penambahan pesanan ini tentunya tidak sampai melebihi daripada kapasitas produksi. Jadi bisalah kita terima, tetapi kira-kira harga jualnya itu sebesar berapa? Nah ini. Nah maka dari itu kita bisa menghitungkan ya kira-kira berapa besar daripada harga tersebut. Nah ini tentunya kita bisa menggunakan pendekatan
break even seperti yang kemarin ya. Jadi total pendapatan dikurangi sama dengan total biaya ditambah dengan laba. Nah ini kalau untuk laba yang kita gunakan adalah laba yang 7.300.000. Di situ kita bisa melihat hasilnya ya, bahwasanya untuk P-nya ini, jadi kalau untuk total pendapatan kan PX, harga dikalikan dengan unit. Nah ini adalah untuk PX yang pertama tadi, ini adalah PX untuk pesanan yang baru. Kemudian ditambah dengan sama dengan, ya maksud saya A plus BX plus L. A ini adalah untuk biaya tetap, plus BX ini adalah biaya variabel per unitnya dikalikan dengan unit ditambah dengan L-nya. Nah, sehingga di sini kita bisa memasukkan untuk PX, tadi kita sudah memperoleh hasil yaitu 18.850. Ini adalah untuk total pendapatan dari yang pertama tadi, yaitu dari rata-rata produksi 5.000 ditambah dengan pesanan yang 500 plus, nah ini PX yang kedua ini, P-nya belum kita ketahui karena kita akan menetapkan harganya berapa, X-nya ini adalah jelas 100 unit. Sama dengan 550 ini untuk biaya tetap plus ini 5.600 dikalikan dengan 200 ini adalah untuk total biaya variabelnya, kemudian ditambah dengan L-nya adalah 7.300.000. Nah, sehingga di sini kita bisa memperoleh hasilnya sebesar ini apa? 19.050 ya PX P kali 100. Sehingga di sini kalau kita menghitung P-nya ini adalah 200.000 per 100, jadi sama dengan 2.000. Nah, jadi dari sini sebetulnya ya, dari hasil perhitungan ini sebetulnya tampak bahwasanya ketika perusahaan mendapatkan pesanan baru sebanyak 100 unit ya, dan ketika harga ini ditetapkan 2.000, maka perusahaan tidak mendapatkan tambahan keuntungan ya, tidak mendapatkan tambahan keuntungan dari menerima pesanan tersebut. Nah, jadi dalam artian ini adalah dalam posisi tidak mengubah daripada laba atau keuntungan. Nah, tentunya di sini dari hasil perhitungan ini nanti bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan harga jual yang akan ditetapkan untuk pesanan yang berikutnya. Nah, jadi apakah di sini perusahaan menghendaki laba sebesar berapa? Nah, maka di situ nanti bisa disesuaikan. Sehingga di sini kalau kita melihat apabila perusahaan menghendaki laba sebesar misalkan 1.000, maka di sini harga jualnya adalah 3.000. Maka di situ nanti perusahaan akan mendapatkan tambahan keuntungan sebesar Rp1.000 per unit. Ini. Tetapi apabila di sini perusahaan tidak ya mendapatkan pengen tidak tambahan labanya tidak bergerak ya berarti tetap 2.000. Oke. Baik. Jadi itu untuk ini untuk bawah ini adalah untuk keterangan yang menjelaskan tentang proses perhitungan dan sebetulnya tadi sudah tersaji pada slide sebelumnya. Nah, kemudian di sini itu kalau tadi menggunakan data dengan laba peroleh 7.300.000, sedangkan sebaliknya ini kalau menggunakan informasi laba sebesar 6.950. Nah, ini juga nanti akan berbeda. Maaf ya, akan sama hasilnya walaupun kita menggunakan informasi data yang berbeda. Oke, baik, itu sebagai contoh bagaimana untuk sebuah keputusan yang khusus yang memang bisa digunakan untuk dasar dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin silakan. Oke, ini kita ya lanjut. Jadi kalau tadi yang pertama adalah berkaitan dengan menerima atau menolak. Nah, sekarang untuk yang keputusan yang kedua ini adalah berkaitan dengan menghilangkan atau menghapus suatu produk. Jadi menghilangkan atau menghapus suatu produk ini biasanya merupakan dasar dalam pengambilan keputusan ketika perusahaan ini mendapati gejala adanya satu produk yang memang di sini mengalami penjualan yang sangat rendah. Jadi dasarnya memang itu.
di mana ketika penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ini sangat rendah, tentunya kalau produk itu dipertahankan, maka yang didapati adalah kerugian, bukan mendapatkan keuntungan. Jadi sebagai contoh, misalkan saja suatu perusahaan yang memproduksi beberapa jenis produk, ya. Jadi ada diversifikasi produk. Misalkan ada perusahaan yang memproduksi baju, di samping memproduksi baju juga memproduksi celana, kemudian memproduksi sepatu dan tas mungkin, dan juga mungkin bisa jadi memproduksi topi misalkan. Nah, tentunya di sini dari beberapa diversifikasi ini itu nanti dari unsur ini, dari beberapa unit produk ini, maka tentunya nanti di sini bisa jadi ada salah satu produk yang memang memiliki volume penjualan yang rendah. Jadi misalkan saja dari 4 varian tadi, misalkan untuk topi, ini ternyata varian daripada penjualan, untuk varian produk topi ini ternyata volume penjualannya itu rendah. Nah, sehingga di sini tentunya ketika dilihat ternyata karena volume penjualannya rendah, maka perusahaan justru mendapati kerugian. Jadi bukan memperoleh keuntungan, tapi justru sebaliknya, mendapati kerugian. Nah, kira-kira apakah produk ini itu tetap dipertahankan atau dihapus? Nah, maka dari itu, yang menjadi pertimbangan ini adalah yang berkaitan dengan biaya tetap. Nah, ini. Jadi dia tetap sendiri di sini, jenisnya ada 2, ada biaya tetap yang terhindar dan ada biaya tetap yang tidak terhindar. Nah, untuk biaya tetap yang tidak terhindar, biaya tetap yang terhindar, ini adalah suatu biaya jika ya produknya dihapus atau diganti, maka biaya tersebut juga akan dihapus. Ini terhindar ya. Jadi kalau produknya dihapus, maka biaya tetap ini juga tidak akan muncul. Jadi kalau tadi contoh misalkan dari banyak varian yang tadi produksinya ya ada baju, celana, sepatu, dan tas, dan ada topi. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi untuk topi volume penjualan rendah. Nah, kira-kira kalau topi ini dihapus, ini ada biaya tetap yang terhindar dan ada biaya tetap yang tidak terhindar. Jadi kalau biaya tetap yang terhindar, ini kalau topinya ini dihapus, maka biaya tetap itu akan hilang. Sehingga perusahaan tidak ada beban untuk mengeluarkan biaya tersebut. Sedangkan kalau untuk biaya tetap yang tidak terhindar, ini apabila biaya yang mana produknya ini ketika dihapus atau diganti, maka biaya tersebut itu masih ada. Jadi biaya tersebut masih dikeluarkan oleh perusahaan, jadi tidak ada pengaruhnya. Nah, maka dari itu ini yang menjadi dasar daripada penghapusan. Tetapi di sini juga hal yang terpenting adalah bagaimana kemampuan daripada perusahaan di dalam mendapatkan tambahan keuntungan atas produk tersebut. Nah, ini untuk mengambil keputusan mengenai produk tersebut, ini dipertahankan atau ditiadakan, maka ini perlu dibuat perhitungan. Seperti mana yang ada pada tampilan bawah ini ya. Jadi penjualan, volume biaya ini penjualan totalnya dikurangi dengan biaya variabel ini adalah kontribusi margin. Kemudian di sini untuk biaya tetap dirinci yang terhindar dan juga tidak terhindar. Sehingga di situ nanti bisa kita peroleh total biaya tetapnya berapa. Nah, sehingga di situ dari kontribusi margin kita kurangi dengan total biaya tetap, maka kita bisa menghasilkan laba atau rugi diperoleh perusahaan. Nah, ini sebagai contoh, ini misalnya di Cahaya Departemen Store ini memiliki produk seperti di bawah ini ya. Jadi keterangannya hasil penjualan untuk pakaian wanita adalah 124 juta, pakaian pria adalah 96 juta, pakaian anak-anak adalah 110, dan untuk yang varian produk terakhir ini adalah berkaitan dengan sepatu yang tas, yang mana di situ untuk volume penjualannya atau hasil penjualannya adalah hanya 75 juta. Jadi ini untuk sepatu dan tas ini adalah untuk penjualan yang paling rendah. Kemudian untuk biaya variabel daripada masing-masing ini kalau kita perhatikan, pakaian wanita ini 80, pakaian pria 75, pakaian anak-anak 85, sepatu dan tas adalah 60. Ini untuk biaya variabelnya.
Sehingga dari situ kita juga bisa melihat bahwasanya untuk konsumsi biaya di sini juga yang terendah adalah biaya sepatu dan tas. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini adalah untuk biaya tetap yang terhindar. Ini juga kalau untuk pakaian wanita yang terhindar adalah 15 juta, pakaian pria adalah 10 juta, pakaian anak-anak 11 juta, dan sepatu tas adalah 10 juta. Nah, di sini tampak ya ini ya. Kemudian di situ untuk biaya tetap yang tidak terhindar, ini juga sama ya. Ini yang terendah adalah yang pakaian pria. Oke, baik. Nah, dari sini kita bisa menghitung kira-kira dari varian produk yang ada ini, mana yang memang tidak bisa dikatakan rendah ya dalam penjualannya. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwasanya ternyata untuk produk ya penjualan yang paling rendah ini adalah untuk penjualan dari sepatu dan tas yang paling rendah, yang mana di situ hanya 75 juta. Yang tertinggi adalah pakaian wanita. Total penjualan secara keseluruhan adalah 405 juta. Kemudian kita kurangi dari total penjualan ini dengan biaya variabelnya, sehingga di situ kita bisa memperoleh margin, kontribusi marginnya. Untuk pakaian wanita, kontribusi marginnya adalah 44 juta. Kemudian pakaian pria adalah 21 juta, pakaian anak-anak adalah 25 juta, sepatu dan tas adalah 15 juta. Jadi totalnya ini adalah untuk kontribusi margin adalah 105. Kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk biaya tetap. Ya, yang terhindar di sini adalah 15 juta. Kemudian untuk pakaian pria yang tidak terhindar pakaian pria yang terhindar adalah 10 juta. Pakaian anak adalah 11 juta, sepatu dan tas. Yang tidak terhindar itu sehingga total biaya tetapnya. Nah, sehingga kita bisa melihat untuk laba ruginya ya. Jadi di sini kita melihat untuk laba ruginya. Untuk pakaian wanita, ini perolehan labanya adalah sebesar 19 juta. Sedangkan untuk pakaian pria ini sebesar 6 juta. Untuk pakaian anak-anak sebesar 5 juta. Sedangkan untuk sepatu dan tas, ini ternyata hanya mampu menghasilkan bukan keuntungan, tetapi malah kerugian. Jadi kerugian daripada penjualan ini sebesar 1 juta. Jelas ini ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan apakah sepatu tas ini harus kita hapus. Karena apa? Karena tampak di sini dari volume penjualannya ternyata tidak mampu menghasilkan laba, tetapi justru sebaliknya ya malah menghasilkan kerugian bagi perusahaan. Nah, untuk itu kita bisa mempertimbangkannya, tetapi kita juga tetap melakukan analisa secara kuantitatif, kira-kira apakah memang dipertahankan atau kita hapus. Nah ini. Nah, karena divisi sepatu dan tas ini menghasilkan laba yang negatif atau rugi, maka jika perusahaan Cahaya Department Store ini akan dihadapkan dua pilihan alternatif terhadap produk tersebut, ini mempertahankan atau menediakan produk tersebut. Nah, ini tentunya untuk memilih salah satu dari dua pilihan tersebut, maka perusahaan tentunya perlu melakukan perhitungan untuk menjawabnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau kita memperhatikan, jadi ini jika mempertahankan dan ini jika meniadakan. Jadi kalau mempertahankan, maka total penjualannya adalah tetap 405 juta. Tetapi kalau meniadakan, maka penjualannya menjadi turun. Yang mana di situ hanya tinggal 330 juta. Jadi ada selisih 75 juta. Karena 75 juta ini adalah merupakan volume penjualan dari divisi sepatu dan tas. Nah, ini. Kemudian untuk biaya variabel juga demikian ya tentunya. Kalau biaya variabel ini tentunya kalau mempertahankan maka pengeluaran biaya variabel akan semakin besar. Yaitu berapa? 300 juta. Tapi kalau meniadakan, maka di sini untuk biaya variabelnya menjadi lebih rendah, yang mana itu hanya yaitu 240 juta. Jadi ada selisih 60 juta.
Nah, kemudian untuk margin kontribusinya ini juga sama ya. Kalau mempertahankan, ini mendapatkan margin kontribusinya adalah sebesar 105 juta, tapi kalau meniadakan hanya 90 juta. Jadi ada selisih 15 juta. Nah, selanjutnya kita bisa mengurangi adalah biaya tetap yang terhindar. Ini. Kalau kita menghapus untuk produk, maka di sini biaya tetap terhindar ikut hilang. Maka di situ kita lihat untuk biaya tetap terhindar, laba sebelum biaya tetap itu adalah 46 juta. Sedangkan itu adalah 36 juta. Sehingga ini kemudian ini biaya tetap tidak terhindarnya adalah itu diambil ini ya, diambil dari tabel untuk kolom tetap ini. Oke, jadi dari situ kita bisa melihat ya bagaimana proses yang terjadi. Ini adalah untuk perhitungannya. Dari sini kesimpulannya, ini ternyata perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan produk sepatu dan tas. Karena apa? Karena jika mempertahankan produk tersebut, maka perusahaan akan memperoleh ya tambahan laba sebesar 5 juta. Dibandingkan kalau perusahaan ini meniadakan produk tersebut, maka perusahaan akan kehilangan tambahan laba sebesar 5 juta. Jadi langkah ini dalam prakteknya ya dapat diterapkan sepanjang pengambilan keputusan jika dalam keadaan mendesak. Jika tidak dalam keadaan mendesak atau ada faktor lain yang perlu diperhatikan lagi misalnya, maka di situ tentunya harus diperhatikan. Tetapi dengan demikian tentunya ketika perusahaan memutuskan untuk menerima mempertahankan daripada produk, maka di sini perusahaan harus ada upaya-upaya bagaimana agar supaya divisi atau varian daripada produk untuk sepatu dan tas ini nanti volume penjualannya bisa lebih meningkat ya, sehingga di situ akan menghasilkan keuntungan bukan memperoleh kerugian. Oke. Jadi itu untuk gambaran tentang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertama tadi menerima atau menolak, dan yang kedua ini adalah berkaitan dengan mempertahankan atau menghapus suatu produk. Oke, baik. Oke, baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada pagi ini ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang tadi terjadi ya. Ini, tapi mungkin sebetulnya bisa, karena tadi live streaming bisa ditonton di YouTube ya sebetulnya ya. Oke, tapi tidak apa-apa lah. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Karena waktunya memang terbatas dan ini tinggal berapa menit ini, maka kita akhiri ya untuk perkuliahannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.